dengan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya manusia pohon dari Ibun. Pada saat ini sedang berada di pusat persemaian mandiri yang ada di Kampung Manjah Beureum, Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ada beberapa jenis pohon yang disemai di sini. Di antaranya adalah pohon-pohon endemik yang menjadi ciri khas daripada Jawa Barat atau Tekar Sunda. Kenapa saya menyemai pohon-pohon bibit pohon ini? Karena memang pohon-pohon di tempat kita, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung, banyak yang sudah hilang, baik hilang secara alami maupun unsur kesengajaan manusia, dengan kata lain kata pengerusakan. Banyak nama kampung yang berasal dari nama pohon. Contoh, di Cileunyi ada Kampung Galumpit, ternyata itu nama pohon. Kemudian ada Kampung Cibangkonol, ternyata itu nama pohon. Begitu dengan Kampung Bojongloa dan lain-lain, itu diambil dari nama pohon. Dan ternyata jenis-jenis pohon tersebut seperti halnya Cibangkonol sudah tidak ditemukan lagi di tempat kampung tersebut berada. Nah, selanjutnya saya berusaha mengumpulkan kembali pohon-pohon yang sudah tidak ada lagi dengan cara mencari kemana-mana dan dibawa ke tempat persemaian ini, disemai, dipelihara di sini, dan nanti setelah besar dianggap cukup untuk dilepas liarkan di alam, ditanam di alam, akan saya bagikan kepada masyarakat. Siapa saja yang ingin menanam jenis-jenis pohon tersebut bisa mengambil ke persemaian mandiri yang ada di Manjah Beureum ini dengan secara gratis, tidak usah bayar. Berikut beberapa pohon yang disemai di sini, dan kebetulan saya ada contohnya. Ini yang namanya pohon huni. Pohon huni ini cukup sudah mulai langka. Bahkan yang agak unik, ketika di online buahnya dijual dengan harga 30-40 ribu. Padahal sebetulnya kalau kita mau menanam ini sangat gampang, dan ini termasuk pohon-pohon yang tumbuh liar pada zaman dulu. Dan kebetulan pohon huni ini mempunyai manfaat ganda. Yang pertama, sebagai makanan atau bahan pangan bagi manusia bisa, dan ada yang penting lagi, itu adalah sumber pakan bagi hewan, terutama kelelawar, jenis-jenis burung, dan misalnya dari kelompok tupai biasanya memakan buah yang namanya pohon huni ini. Jadi warga masyarakat sekitar Cileunyi atau Kabupaten Bandung dan sekitarnya, kalau membutuhkan bibit huni, tinggal menghubungi saya di sini. Selanjutnya ada pohon lain yang termasuk, pohon ini termasuk kategori langka juga. Nama lokalnya pohon rerek, tapi di istilah kamus bahasa Indonesia atau bahasa internet ini namanya kelerak. Mungkin asing bagi masyarakat. Kelerak ini mempunyai cerita yang sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Konon katanya zaman dulu sebelum ditemukan deterjen atau sabun, nenek moyang kita menggunakan pohon rerak ini, terutama daun dan buahnya, untuk dijadikan sabun. Baik itu sabun untuk kepentingan mandi maupun mencuci. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang juga masih dipergunakan buah rerak ini. Di antaranya satu untuk mencuci batik tulis. Kenapa dijadikan pencuci batik tulis? Katanya untuk mengawetkan warna. Kalau dicuci dengan sabun itu cepat pudar. Kalau dicuci dengan buah rerak ini, batiknya tidak cepat luntur. Kemudian yang selanjutnya, zaman sekarang masih digunakan untuk mencuci perhiasan emas supaya kelihatan mengkilat. Dan kilatnya juga awet di perhiasan tersebut. Kemudian untuk yang lainnya
zaman sekarang sudah ada yang memanfaatkan buah rerak ini dan dikemas secara modern untuk pembersih muka, dengan kata lain sabun muka. Nah ini pohon rerak ini seperti, dan ini populasi pohonnya sudah mulai langka. Saya juga di wilayah Bandung hanya ditemukan satu titik, yaitu di daerah Sindanglaya. Ini namanya pohon rerak. Selanjutnya ini pohon hantap. Nah ini pohon hantap juga sudah mulai jarang ditemukan, dan kebanyakan pohon hantap ini tumbuh di titik-titik mata air, bantaran sungai, atau di makam-makam karomah. Nah nanti jika satu waktu kebetulan teman-teman dari komunitas manapun atau masyarakat siapapun yang ingin turut serta melakukan kegiatan penanaman, karena penanaman ini di mana saja boleh kita nanam. Yang pertama, di kawasan gunung-gunung atau hutan boleh kita nanam. Misalnya banyak gunung atau hutan yang mulai terganggu, atau dengan kata lain hutannya sudah gundul, boleh kita lakukan reboisasi dengan bibit pohon ini, karena jenis pohon hantap ini termasuk kategori pohon yang endemik dari Jawa Barat. Selanjutnya boleh Anda nanam di titik-titik mata air dengan tujuan supaya memelihara suplai air untuk masyarakat. Jadi mata airnya tetap keluar, jangan sampai kering mata airnya. Alangkah baiknya dilakukan kegiatan penanaman. Kemudian di bantaran sungai untuk penguat bibir sungai. Kemudian di pinggir jalan untuk peneduh. Boleh juga di pinggir pantai, cuman kalau di pantai jenis pohonnya beda. Dan jangan lupa ada satu lagi, yaitu kalau kita mau melakukan kegiatan penanaman, yaitu di makam-makam karomah. Makam karomah ini sangat penting bagi kita karena ini ada kaitannya dengan sejarah kehidupan manusia atau yang berhubungan dengan penyebaran agama. Biasanya pohon hantap ini juga banyak tumbuh dulu di makam-makam karomah. Karena ini jenis pohon yang termasuk usianya panjang, bisa mencapai katanya 100 tahun. Zaman dulu mungkin belum ada pengganggu, belum ada polusi yang menyebabkan pohon-pohon cepat mati. Tapi untuk zaman sekarang mungkin sangat jarang ditemukan pohon yang usianya ratusan tahun karena berbagai faktor dan berbagai penyebab. Baru usia 20-50 tahun sudah pada mati. Jadi sekali lagi namanya pohon hantap. Dan yang terakhir, ini kebetulan saya simpan di pot plastik, ya, di pot plastik. Mungkin teman-teman netizen juga sudah banyak yang tahu ini pohon apa. Tapi ada juga yang tidak tahu karena memang pohon ini kalau di kota sudah nggak ada. Paling ada di kampung-kampung itu terbatas di tempat-tempat tertentu. Ini pohon aren. Ya, ini pohon aren biasanya dikenal dengan penghasil gula merah, ya, gula merah atau gula aren, atau penghasil bahan pangan yang sering muncul di bulan Ramadan yang biasa dicampur dengan sirup dengan istilah buah kolang-kaling. Dan ini adalah penghasil pohon aren ini penghasil untuk buah kolang-kaling. Nah, untuk buah kolang-kaling ini diambil yang mudanya, dijadikan bahan campuran untuk sirup yang biasa dihidangkan di bulan Ramadan. Pohon aren ini sudah sangat jarang dan biasanya tumbuhnya itu di titik-titik mata air, kemudian di tebing-tebing yang lerengnya curam, kemudian di makam karomah juga banyak. Dulunya itu banyak pohon aren ini. Biasanya pohon aren ini kalau disemai oleh manusia jarang berhasil karena menurut cerita dari orang tua bahwa pohon aren yang bagus itu berasal atau ditanam oleh satwa yang namanya musang. Biasanya ditanam oleh musang, disebarluaskan oleh musang. Jadi musang ini sangat berguna untuk ekologi, untuk konservasi karena sebagai satwa penyebar bibit. Jadi kalau ada musang, kalau bisa jangan dibunuh karena musang ini adalah penyebar bibit-bibitan. Mungkin
itu saja jenis-jenis pohon yang bisa ditanam nanti di makam karoma. Saya rekomendasikan kalau rekan-rekan mau nanam atau mau menghijaukan makam karoma yang sekarang mulai kurang pohonnya atau kondisinya sudah mulai kritis, tanamlah. Saya rekomendasikan satu mungkin pohon aren, kemudian pohon uni, pohon hantap, dan mungkin pohon rarak tadi. Kebetulan yang bibitnya ada di sini. Rekan-rekan yang butuh bibit pohon endemik, mungkin mencari kemana-mana agak sulit, silahkan datang ke kami di Persemaian Bibit Mandiri, Kampung Manyah Beureum, Desa Cilinyi Kulon, Kecamatan Cilinyi, Kabupaten Bandung. Dan khususnya lagi rekan kami yang ada di Banjar nih, Banjar Patroman maupun Banjarsari, ayo kita lakukan kegiatan penanaman atau dengan kata lain penghijauan. Saya akan siap datang ke sana dengan membawa bibit dari saya dan tidak usah bayar. Mari kita tanam sama-sama di daerah Banjar yang bertetanggaan dengan Ciamis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.